Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran kimia. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, cukup. Terima kasih ya ketua kelas. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa yang ada di kelas ini. Amalia Tasa, hadir. Aizatul Arifah, hadir. Anissa Nur Aini, hadir. Kemudian Damar Ageng, oh ya, hadir. Elma Savitri, hadir. Kemudian Barep Aji, oh tidak hadir. Kenapa Barep Aji? Oh sakit. Udah ditengok belum sama teman-temannya? Belum. Nanti ditengok ya anak-anak. Kalau ada teman yang sedang sakit, dijenguk. Apalagi untuk Barep sudah berapa hari? 3 hari. Oh ya, sudah 3 hari. Jadi harus dijenguk ya anak-anak. Harus selalu peduli kepada temannya. Baik, Ibu lanjutkan. Tamara Febrianiko, hadir. Fergiawan Agil, hadir juga. Baik, jadi sebelum Ibu menjelaskan materi baru, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi yang terakhir kita bahas di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Silahkan Amalia. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Amalia. Jadi minggu lalu kita telah menyelesaikan materi mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu kelarutan? Silahkan Damar. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Damar. Jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat terlarut di suatu zat pelarut atau zat cair. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi baru yang masih ada sedikit kaitannya dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kalau di kelarutan dan hasil kali kelarutan kita akan membahas tentang suatu zat yang terlarut di suatu zat cair. Kemudian kita mempelajari mengenai jumlah maksimum suatu zat bisa terlarut. Kemudian kita juga mempelajari tentang apa kemarin? Endapan juga ya. Kita sudah mempelajari tentang endapan. Nah, sekarang lebih lanjut kita akan mempelajari mengenai materi baru, yaitu koloid. Nah, koloid yang akan kita pelajari, Ibu akan jabarkan di slide berikut. Sebelum kita masuk ke koloid, Ibu mau bertanya, fasa suatu benda itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Dia bisa menjawab? Silahkan Elma. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Elma. Jadi fasa suatu zat atau benda itu dibagi menjadi 3. Ada fasa padat, kemudian ada fasa cair, dan yang terakhir adalah fasa gas. Nah, pembagian ketiga fasa tersebut itu didasarkan pada fisika. Sedangkan dalam kimia, pembagian fasa itu lebih mendetail lagi. Nah, untuk fasa zat cair itu dibagi lagi menjadi 3 bentuk fasa yang lain, yaitu ada koloid, larutan, dan suspensi. Nah, kita hari ini akan mempelajari lebih lanjut mengenai koloid. Nah, untuk pengertian koloid itu apa? Sambil kita sama-sama mendefinisikan apa itu koloid, Ibu akan menyajikan suatu gambar yang berhubungan dengan sistem koloid. Nah, kita lihat ya gambarnya. Ini gambar apa anak-anak? Agar-agar atau puding, betul sekali. Siapa di sini yang suka puding? Ya, semuanya suka puding ya. Nah, puding itu memang enak sekali dan jadi favorit semua orang. Nah, ternyata puding ini sangat berkaitan dengan mata pelajaran kimia atau dari materi kimia. Karena puding ini merupakan salah satu bentuk dari sistem koloid. Nah, kalau puding itu ciri-cirinya apa sih? Puding itu terbuat dari apa? Jadi puding itu kan terbuat dari bubuk agar-agar yang dimasak atau dididihkan di dalam air panas ya. Kemudian dididihkan, kemudian ketika didiamkan maka akan menjadi puding yang bentuknya padat dan kenyal begitu ya. Nah, itu kan
puding itu terbuat dari dua zat yang berbeda fasanya, yaitu bubuk agar-agar yang fasanya apa anak-anak? Padat. Nah, kemudian air yang digunakan untuk merebus fasanya apa? Cair. Nah, kemudian dicampur dan dipanaskan bersama hingga mengeras, kemudian membentuk suatu sistem koloid. Nah, sistem koloid dalam puding ini itu tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi dari kedua zat yang berbeda bentuknya, dari zat padat, kemudian yang satunya lagi zat cair, kemudian bersatu menjadi puding atau agar-agar, itu merupakan suatu sistem koloid yang tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi agar-agar itu kan nggak bisa ya dikembalikan lagi menjadi bubuk agar-agar lagi, kemudian dikembalikan lagi menjadi air yang digunakan untuk merebus, kan nggak bisa, karena bubuk agar-agar dan air tadi sudah bercampur menjadi satu membentuk suatu sistem koloid yang stabil dan tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan Ibu yang Kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum masuk ke koloid, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi secara sederhana merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi apa sih beda ketiganya? Kita ambil contoh, kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air, karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan-perbedaan tadi, disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan ya enggak, dibilang suspensi juga bukan. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana fase terdispersi berukuran antara 1 hingga 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi. Loh, kok bisa spons dan saus masuk ke dalam koloid? Kan spons padat, kalau saus kan cair. Kok dua-duanya disebut sebagai koloid? Keduanya termasuk koloid, namun mereka berdua memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Dari perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibagi menjadi 8 jenis. Nah, silakan dilihat sendiri ya teman-teman. Pause videonya jika memang diperlukan, oke? Semua jenis koloid memiliki sifat yang khas. Di antaranya,
Sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ukuran partikelnya cukup besar untuk menghamburkan cahaya ke segala arah. Contoh dari efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa adsorpsi disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya adalah penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid dan mampu mengabsorpsi kotoran dalam air. Kelima, koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar dalam medium pendispersinya menyebabkan terjadinya koagulasi. Ada 3 jenis koagulasi, yaitu yang pertama ada koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis adalah penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya yaitu agar-agar yang merupakan koloid akan menggumpal jika dipanaskan air. Yang kedua ada koagulasi fisis. Koagulasi fisis adalah penggumpalan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Proses ini dipakai pada penggunaan alat kotral. Alat ini digunakan untuk menggumpalkan asap dan debu pada cerobong asap di industri-industri besar. Ujung-ujung logam pada alat kotral mengionkan molekul dalam udara dan diadsorpsi oleh debu-debu dan asap. Yang selanjutnya partikel bermuatan itu diikat oleh elektroda. Yang ketiga ada koagulasi kimia. Koagulasi kimia adalah penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Ion-ion yang telah tertarik itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Jika selubung lapisan kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid, sehingga terjadi penggumpalan. Contoh dari koagulasi kimia ini adalah penjernihan air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Penjelasan yang telah Ibu sampaikan dengan media PPT tadi sudah cukup jelas ya anak-anak. Nah sekarang Ibu akan mengkonfirmasi pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan barusan. Nah sekarang Ibu akan bertanya, apa itu pengertian dari sistem koloid? Nah Ibu akan menunjuk salah satu ya. Silakan dijelaskan Tamara. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Tamara tadi ya. Jadi sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya itu terletak di antara larutan dan juga suspensi. Jadi koloid itu seperti di tengah-tengahnya gitu, antara larutan atau suspensi. Ini sifat-sifat koloid. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja sifat-sifat dari koloid? Nah, silahkan satu orang menyebutkan satu sifat saja. Nah, pertama, Ibu akan menunjuk Az-Zatul Arifah. Ya, Az-Zatul Arifah menyebutkan salah satu sifat koloid yaitu efek Tyndall. Betul sekali ya, jadi efek Tyndall itu adalah efek penghamburan cahaya pada sistem koloid. Kemudian sifat yang kedua, bisa angkat tangan yang mau menjelaskan. Silakan Ferdiawan Agil. Ya, Ferdiawan Agil menyebutkan salah satu sifat yaitu gerak Brown. Jadi gerak Brown itu adalah gerak zigzag partikel-partikel di dalam sistem koloid yang mencegah sistem koloid itu terjadi pengendapan. Karena kalian telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai materi koloid, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi agar kalian lebih memahami lagi tentang materi koloid. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian setiap kelompok memiliki tugas yaitu mencari penerapan koloid dalam berbagai bidang. Untuk kelompok 1 adalah penerapan koloid untuk bidang farmasi, kemudian kelompok 2 untuk bidang kosmetik, kemudian
kemudian kelompok 4 untuk bidang pertanian, kemudian yang terakhir kelompok 5 untuk bidang industri lainnya. Jadi boleh silahkan industri manufaktur atau industri yang lain terserah yang mengaplikasikan sistem koloid di dalam proses industrinya. Kemudian dari masing-masing industri itu tadi kan banyak produk yang dihasilkan. Misalnya agar-agar, misalnya untuk industri makanan ada agar-agar, keju begitu. Nah terus silahkan kalian nyebutkan produk yang dihasilkan dari industri-industri tersebut itu jenis koloidnya apa. Kalian sebutkan misalnya aerosol atau merupakan koloid sol. Nah kalian sebutkan, kemudian kalian sebutkan pula fase terdispersi dan fase pendispersinya itu apa. Kalian tuliskan. Nanti hasil diskusi kalian tulis dalam satu lembar kerja yang telah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Kemudian kalian jangan lupa tulis identitas kelompok, kemudian kalian tuliskan apa saja yang telah kalian diskusikan, kalian tulis secara rinci, kemudian Ibu juga akan meminta kalian untuk membuat PPT yang kemudian nanti dikonversi menjadi video. Jadi nanti pada akhir pelajaran kalian akan melaporkannya dalam bentuk LKS yang akan Ibu bagikan, kemudian kalian juga akan menampilkan video yang dibuat dari PPT. Nanti kalian masing-masing kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikannya kepada teman-teman kalian. Nah, sebelum kita mulai, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, sekarang semuanya silahkan berkelompok dan mulai bekerja. Baik, kelompok 1, dimana tadi membahas tentang industri apa? Industri kosmetik ya. Sudah menemukan produk apa saja yang menggunakan prinsip dari koloid? Parfum ya. Kemudian apa ada yang ingin ditanyakan? Atau masih dibingungkan? Oh, lotion ya. Jadi lotion itu koloid atau bukan ya? Masih bingung ya. Nah, koloid itu kalau menurut kalian cara pembuatannya seperti apa sih? Ya, dengan melarutkan suatu bubuk. Bubuk itu kan merupakan fase padat ya, kemudian dilarutkan ke dalam zat cair. Nah, kemudian menjadi suatu krim atau bentuknya seperti lotion seperti itu. Nah, kira-kira itu merupakan koloid atau bukan? Kalau seperti yang telah kita sebutkan di ciri-ciri koloid yang telah kita pelajari tadi, lotion itu merupakan salah satu bentuk koloid ya, karena itu merupakan fase terdispersinya adalah padat, kemudian terdispersi di dalam fase pendispersinya yaitu zat cair, kemudian dihasilkanlah lotion yang bentuknya seperti krim tadi yang merupakan koloid gitu. Karena untuk lotion itu kan kalau sudah menjadi lotion sudah tidak dapat dipisahkan ya, kecuali menggunakan saringan khusus. Jadi itu merupakan salah satu bentuk koloid. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Ayo kelompok 2, tadi membahas tentang apa? Industri makanan. Udah menemukan produk apa saja? Belum menemukan. Oh, dari tadi membahas apa? Ngobrol sendiri ya. Nah, sekarang dari tadi kan Ibu lihat kalian bermain HP ya, terus tertawa-tertawa. Nah, sekarang Ibu minta tolong sama kalian untuk menggunakan handphonenya untuk browsing materi ya. Jadi jangan digunakan untuk yang lain-lain. Sekarang dilanjutkan, silahkan dicari dulu di Google atau materi-materi yang lain untuk menemukan produk apa saja yang menerapkan koloid dalam industri makanan. Silahkan dilanjutkan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah 15 menit kalian berdiskusi. Sekarang Ibu akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang dimulai dari kelompok industri makanan. Silahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
yang menjelaskan mengenai koloid dalam industri makanan. Utamanya adalah agar-agar. Nah, betul sekali. Jadi untuk agar-agar itu merupakan salah satu koloid dengan jenis gel atau bisa juga disebut sol pada cair, karena agar-agar ini merupakan salah satu koloid setengah kaku antara padat atau cair. Baik, karena kelima kelompok semuanya sudah presentasi, nah semuanya sudah bagus, semuanya sudah kompak untuk menyajikan hasil diskusinya. Nah, nanti setiap kelompok perwakilan saja mengupload hasil video presentasinya tadi ke dalam Google Classroom. Nanti akan Ibu buatkan tempat pengumpulannya. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Untuk tugas individu, Ibu akan memberikan soal pilihan ganda. Nanti Ibu akan berikan linknya di Google Classroom. Jadi nanti soalnya itu ada 15 soal yang bisa dikerjakan melalui Google Form nanti. Jadi tinggal centang-centang aja ya, tinggal pilih jawabannya karena soalnya pilihan ganda. Kemudian akan langsung keluar skornya. Jadi kalian bisa langsung menilai sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi koloid yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi karena besok minggu depan kita sudah mulai ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi Ibu harapkan kalian belajar yang giat mengenai semua materi yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, Ibu harapkan nanti semuanya bisa lulus di ujian ini dan memperoleh hasil yang memuaskan. Jangan lupa belajar ya semuanya. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, tidak ada yang ingin ditanyakan, semuanya sudah jelas ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusias kalian mengikuti pelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan yang Ibu lakukan di pelajaran hari ini, Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.